Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan teknologi informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di Jalan Tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi kira mendadak. Abang posisi di tol juga tadi? Saya di tol masih belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya arah mendadak gitu. Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini. Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cileunyi, Bandung.
Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Samad, 19 tahun, pemuda yang tewas tenggelam dievakuasi oleh warga dan petugas usai ditemukan di lokasi tambang bekas galian pasir di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sombalabela untuk disemayamkan. Ibu korban tak kuasa menahan duka dan tak menyangka korban yang sehari-hari keluar rumah untuk mencari barang rongsokan akan tewas tenggelam. Di posko operasi lilin ini mendapat informasi bahwasannya ada dugaan korban yang tenggelam. Jadi kami dari posko telah menghubungi Piket Reskrim mendatangi TKP. Jadi kami sekarang sudah di TKP lokasi adanya orang yang tenggelam ini. Dan korban sekarang sudah dibawa kembali ke rumahnya. Diketahui kejadian tersebut terjadi saat korban sedang mencari barang bekas di sekitar tambang pada pagi hari. Namun diduga karena korban terpeleset dan tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam dan jasadnya baru ditemukan pada sore harinya. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Petugas Resmo Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan, ini dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.